Di antara manusia, ada yang hidupnya bagaikan pelita, senyap namun menerangi. Tidak banyak bicara, tapi amalnya menggema hingga ke langit. Salah satu di antara mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya sekedar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menantu, khalifah dan penjaga mushaf suci Al-Quran. Hatinya lembut, luas jiwanya, dan jernih lisannya. Ia tidak bersaing di dalam banyak hal, kecuali dalam satu, yaitu kebaikan yang tak terlihat oleh manusia, namun dilihat oleh langit. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga. Beliau adalah sosok lelaki yang wajahnya bersih, tutur katanya halus, dan imannya kokoh. Ia juga dijuluki Dzun-Nur Ain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu. Ini bukan sekedar kemuliaan nasab, tapi tanda keistimewaan di sisi Nabi dan Rohnya. Ketika Madinah dilanda kekeringan dan sumber air dikuasai segelintir orang, Utsman datang membawa ketulusan. Ia membeli sumur, rumah dengan hartanya sendiri dan mewakafkan untuk umat Islam. Dari situlah mengalir bukan hanya air, tapi pahala yang tak pernah berhenti. Sumur itu masih ada hingga hari ini. Ia hidup dalam amal, bahkan setelah wafatnya tubuh beliau. Ketika kaum muslimin hendak pergi berangkat menuju perang Tabuk, banyak yang tak mampu membeli perlengkapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyeru umat untuk bersedekah. Utsman pun datang dengan hati yang lapang dan tangan yang tak pernah kikir. Ia menyumbangkan 1000 dinar emas dan 300 unta dengan perlengkapan yang cukup untuk pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Itulah kalimat dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menandakan bahwa surga telah menanti di hadapannya. Di masa kekhalifahannya, ketika perbedaan qiraat mulai menimbulkan perselisihan, Utsman mengambil satu langkah besar, yaitu menyatukan mushaf suci Al-Quran. Ia mengirim mushaf standar ke berbagai penjuru negeri Islam demi menjaga keutuhan kalam ilahi. Sebuah amanah yang tidak ringan, tapi ia tanggung dengan jiwa yang tulus demi agama yang ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Di akhir hayatnya, rumahnya dikepung oleh mereka yang tidak mengenal kedalaman hatinya. Namun, ia tidak melawan. Beliau pun memilih untuk bersabar. Dan di pagi itu, ia membuka mushafnya dan membaca kalam Rohnya seperti biasa, hingga datang tangan pengkhianat yang mencabut nyawanya dengan sebuah belati, hingga darahnya pun mengalir membasahi halaman kitab suci Al-Quran yang sedang ia baca. Hingga akhirnya Utsman pun wafat dalam keadaan syahid di dalam tilawah di rumahnya sendiri. Sungguh akhir yang sangat indah bagi jiwa yang sangatlah suci. Saudaraku, pelajaran terbesar dari Utsman bukan sekedar kekayaannya atau nasabnya, tapi amal yang tersembunyi, hati yang bersih, dan kecintaan yang dalam kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika Utsman bisa dengan sifat pemalu, dermawan, dan sabar, maka kita pun bisa menepati jejaknya. Sebab surga bukan hanya milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang ikhlas dan terus melangkah di jalan kebenaran. Ia tidak pernah meninggalkan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika semua sahabat berkumpul dan berbicara,
Utsman datang dengan wajah tertunduk dan Rasul pun menyesuaikan sikap beliau karena menghormati rasa malu yang begitu luhur. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang duduk santai di rumah. Betis beliau terbuka karena merasa santai bersama Abu Bakar, Umar. Namun ketika Utsman datang, Nabi SAW langsung merapikan pakaiannya. Ketika ditanya kenapa hanya kepada Utsman beliau berubah sikap, Rasulullah pun menjawab, "Tidakkah aku malu kepada seorang yang para malaikat pun malu kepadanya?" Utsman adalah pribadi yang senyap, namun langit mendengar suaranya. Ia tidak banyak berbicara, namun bumi mencatat langkah-langkah kebaikannya. Ia bukan hanya sekedar penghafal Al-Quran, tapi juga penjaganya, pewarisnya, dan syahid karena kitab suci Al-Quran. Sungguh betapa agung seorang manusia ketika hidupnya dihikmatkan untuk Al-Quran dan kematiannya pun bersamanya. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada hati yang lembut, tangan yang ringan memberi, dan jiwa yang malu untuk bermaksiat. Begitulah Utsman hidup, seperti mutiara yang tak pernah mencari sorotan, namun tetap bersinar di dalam gelapnya zaman. Seorang sufi pun pernah berkata, "Jika ingin tahu siapa dirimu di sisi Allah, lihatlah siapa Allah di hatimu." Dan di hati Utsman hanya ada cinta, takut, dan harap kepada Rabb-Nya. Utsman tidak pernah meminta kehormatan, namun kehormatan datang kepadanya. Ia tidak memohon gelar, namun sejarah memahkotahinya. Ia juga tidak menuntut surga, namun surga telah lama merindukannya. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang dirindukan oleh surganya. Sebab hidup ini bukan tentang seberapa lama kita tinggal di dunia, tapi seberapa dalam jejak yang kita tinggalkan di jalan Allah. Utsman mengajarkan kita bahwa keheningan bukanlah kelemahan, dan kerendahan hati bukanlah kehinaan. Ia hadir tanpa membebani, memberi tanpa berharap kembali, dan wafat dalam keadaan paling mulia, syahid dalam tilawah. Pernah seorang bertanya, apakah tanda seorang hamba yang dicintai oleh Allah? Seorang ulama pun menjawab, jika amalnya tetap meski tak terlihat, jika tangisnya hadir meski dalam diam, dan jika ia lebih takut kehilangan iman daripada kehilangan dunia, maka ia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Begitulah Utsman. Ia menangis saat membaca ayat-ayat tentang neraka. Ia pingsan ketika mendengar nama kubur. Padahal ia adalah orang yang telah dijamin oleh surga, karena orang besar tak pernah merasa aman dari murka Tuhan. Justru karena merekalah sangat mengenal siapa Tuhan mereka. Dan ketika dunia menyempit, ia tidak berontak. Ketika pedang diarahkan kepadanya, ia tidak menghindar, karena ia tahu takdir yang dijalani dengan ridho akan berbuah surga yang tak terhingga. Wahai jiwa yang tenang, apakah kita masih bisa menjadi seperti Utsman? Mungkin tidak seluruhnya, tapi satu langkah kecil menuju jalannya sudah cukup untuk membuat hidup kita bernilai. Semoga Allah membangkitkan kita kelak di barisan Utsman bin Affan dan di barisan orang-orang yang tidak dikenal di bumi, namun dicintai penduduk langit. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentarmu. Ikuti terus channel Hidayah Hamba agar kita terus bersama di dalam jejak para sahabat menuju hidayah dan ridho ilahi. Semoga Allah menjadikan kita semua seorang hamba
yang dirindukan oleh surganya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.